Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ria Marliana di podcast Self Healing. Oh iya, yang baru pertama kali datang ke podcast aku atau semua akun Instagram aku atau sosial media aku yang lain, aku bakal banyak ngebahas tentang tips relationship berdasarkan golongan darah dan juga tentang wanita. Susah banget kalau ngejelasin tentang wanita karena ibaratnya kita kayak menjelaskan tentang dunia. So guys, buat kamu-kamu yang baru datang, kamu gak harus follow aku langsung kok. Kamu dengerin dulu, kalau kamu cocok dengan opini-opini aku, kamu boleh follow. Tapi kalau enggak ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita pernah ketemu, asik. So, apa ya? Oh ya. Untuk kali ini aku bakal cerita tentang iman dan juga sikat gigi. Widih, apa hubungannya antara iman sama sikat gigi coba? So, buat kamu jangan kemana-mana, tetap berada di podcast aku setelah pesan-pesan berikut ini. Punya masalah, curhatin aja di podcast Self Healing. Oke, balik lagi di podcast Self Healing bareng Ria Marliana. Tadi gue sempat ngebahas tentang iman dan sikat gigi. Apa sih? Apa sih Maria ngomong kok suka gak jelas gitu? Kebayang gak sih muka aku nyebelin banget nih? Sok ganjen gitu. Oke, forget it. So, sebelum aku jauh melangkah tentang iman dan sikat gigi, aku bakal cerita tentang sikat gigi. So, buat kamu yang belum pernah tahu aku udah punya anak 2. Usia aku 33 tahun, suami masih 1. Maksudnya? Maksudku suami 1, oke. Kalau suamiku dengar pasti dia, apa nih maksudnya? Gitu. Oke guys, apa sih? Jadi buat kamu, anak pertamaku tuh, buat kamu yang belum pernah punya anak nih ya, aku bakal cerita. Terus terang setelah aku punya anak, aku bisa lebih memahami orang. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi yang pasti Tuhan seperti mengilhamkan itu kepadaku. Cilah. Dan just for your information, anakku yang pertama itu sangat-sangat kooperatif. Jadi kalau dikasih tahu, misalkan, nak, buka mulutnya kita mau sikat gigi nih. Itu dari usia 6 bulan dia udah bisa dan udah paham harus gimana ketika sikat gigi. Sedangkan anakku yang kedua itu lebih batu, tau gak? Karena kalau dia punya mau, ya harus gitu. Kalau udah gak mau, ya gak mau gitu loh. Even kita udah jelasin baik kata-kata, maksudnya dengan kata-kata verbal gitu, gak mempan gitu loh. Dia kalau gak mau, termasuk sikat gigi itu gitu. Itu sumpah ya, jadi ibu itu sumpah. Demi Allah itu lebih berat dibanding aku ngurusin kredit senilai 5 miliar gitu. Dan itu tantangan berat banget sih buat gue. Itu gue ketawa sih sebenarnya, dalam hati gue nangis. Oke, lanjut. Suka curcol. Nah, terus dia itu bukan tipe verbal. Jadi beda sama masnya yang udah ngomong aja dari melek bangun tidur sampai dia merem pas mau tidur gitu. Pas tidur gitu. Dan anakku yang kedua namanya Fatan itu lebih ke action. Jadi cara dia mengekspresikan perasaan dia adalah dengan mukul atau dengan meluk, terus tiba-tiba nyium kayak gitu-gitu. Jadi memang untuk verbalnya sendiri dia jarang ngomong. Beda banget sama masnya dan bisa dibilang belum mau ngomong sih anakku itu sebenarnya yang kedua. Dan kadang-kadang aku harus maksain misalnya kayak makan ya. Kalau dia belum nyoba gitu, dia nggak mau gitu. Sesuatu yang baru, dia belum pernah coba itu beneran nggak mau nyobain gitu. Dan itu aku harus paksa dia untuk nyobain dulu. Nah, ketika dia udah nyoba, oh enak ya ternyata. Nah, dia baru tahu, baru dia mau buka. Itu kayak gitu. Jadi, sometimes dengan omongan itu nggak bisa guys untuk anakku yang kedua. So, aku kadang-kadang harus pakai kekerasan. Nggak sih, maksudnya kayak, aku juga harus pakai action, dimana itu adalah cara dia mengungkapkan perasaan dia gitu. Sama juga dengan sikat gigi. Jadi terkadang sampai usia hampir 3 tahun ini itu belum bisa kooperatif anakku yang pertama gitu. Anakku yang pertama udah bisa
sikat gigi sendiri kan. Anakku yang kedua ini, maksudnya anakku pertama udah bisa sikat gigi sendiri di usia yang sama gitu. Tapi aku kan nggak boleh bandingin ya nggak sih. Terus, nah anakku yang kedua itu kadang-kadang aku pangku gitu, kebayang nggak? Aku pangku, kadang-kadang harus aku buka mulutnya sampai aku ngomong gini, nyeletuk begini ya. Ayolah dek gitu loh. Kamu kalau nggak kooperatif, kamu malah jadi mempersulit gitu loh, mempersulit proses ini gitu loh. Malah makin lama sikat giginya gitu loh. Tahu nggak sih nak? Gitu. Dan anakku apa coba? Cuma ngeliatin cengar-cengir seolah-olah. Terus aku mulai paham bahwa oh mungkin dia nggak mudah percaya dengan orang lain, termasuk mamahnya. Jadi itulah bedanya. Anakku yang pertama itu mudah banget percaya sama orang. Dia itu mudah ikut sama orang dari kecil. Jadi walaupun dia nggak kenal pun dia bakal ikut sama orang lain itu gitu loh. Nah beda dengan anakku yang kedua ini, dia memang dari kecil nggak langsung bisa percaya sama orang dan akibatnya bahwa nggak semua orang bisa bawa dia gitu loh, gendong dia. Itu pernah saudaraku semuanya di Banyumas itu nggak ada satupun yang bisa gendong dia karena anaknya nggak mau. Terus aku mulai berpikir bahwa oh iya ya, anakku itu kenapa sulit kayak gitu karena dia nggak percaya aku gitu loh. Menurut dia itu aku seolah-olah mau ngelukain dia gitu loh. Padahal kan sebenarnya nggak. Aku pengen nyikatin gigi dia gitu loh. Sikat gigi. Apa sih? Aku pingin. Tunggu sebentar. Aku pingin menyikat giginya gitu loh. Maklum. Karena bahasa Indonesia aku nilainya jelek dulu itu. So, karena dia nggak percaya, jadi dia mulai berontak. Mulai menolak kayak gitu kan. Padahal andai kata dia percaya bahwa aku tuh ingin membuatnya lebih bersih, lebih sehat gitu kan. Dan prosesnya itu akan lebih cepat gitu loh. Iya enggak? Nah, itu juga kadang relate ke kehidupan kita bahwa kita kadang-kadang enggak percaya sama Tuhan gitu loh. Bahwa Tuhan memberikan skenario terbaik buat kita gitu. Kita melihatnya bahwa kok kayak gini sih Tuhan? Aku berontak nih, aku protes nih kayak gitu. Dan itu yang membuat kadang proses itu sendiri, proses untuk mengabulkan doa sebenarnya itu menjadi lebih susah gitu loh, lebih lama, lebih sulit, terasa berat gitu loh. Karena kita nggak percaya bahwa Allah tuh akan mengabulkan kita gitu loh. Allah akan mengabulkan doa kita gitu loh. Dan kita nggak percaya bahwa Tuhan itu sayang sama kita. So that's why hidup itu tambah susah, tambah berat, tersakiti itu kayak anakku yang kedua ketika disikat gigiin. Apa sih? Sebentar. Kayaknya kalimatnya salah. Kayak anakku yang kedua ketika sikatnya digigiin sama. Apa sih? Aduh lucu banget yang Mbak Ria nih. Sumpah aku nggak skenario nih beneran. Aku kalau nge-podcast itu nggak pernah pakai skenario atau apapun itu. Aku coba nge-podcast once aku punya inspirasi dan suamiku nggak ada di rumah gitu, biar nggak hilang. Jadi wait sebentar. Jadi ketika aku menyikat gigi anakku itu kadang-kadang sampai harus ngelukain dia gitu loh. Karena dia itu berontak gitu loh. Sampai harus istilah bahasa Englandnya itu tuh kesogok gitu loh. Sudahlah, pokoknya itulah. So guys, buat kamu yang mungkin saat ini masih berontak kayak anakku yang kedua itu tentang kehidupan, tentang Tuhan, please be wise and coba berpikir ulang apakah kita sudah beriman dan mengimani bahwa Tuhan itu sayang sama kita dan Tuhan itu memberikan skenario terbaik buat kita untuk kebaikan kita, nggak cuma di dunia guys, tapi juga di akhirat. Hanya saja mungkin kitanya belum bisa membuka hati atau belum bisa melihat akibat itu sekarang. Kadang-kadang kita terbatas ya logikanya, kita hanya tahu sampai titik ini atau sampai posisi sekarang gitu. Bahkan kita sendiri nggak akan pernah tahu besok apa yang akan kita dapat gitu loh. So tetap positive thinking sama Allah, stay strong ya guys. Salah, kok guys sih? Oke guys, gitu dulu yang bisa saya ceritakan tentang iman dan sikat gigi. Kamu bisa nyambungin nggak sebenarnya antara sikat dan iman? Jangan-jangan udah cerita panjang lebar kayak gini, kamu tetap nggak nyambung. Aduh, kamu otak kiri banget ya. So gitu dulu, semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya.
Stay strong girls. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ini dipersembahkan oleh konselorpernikahan.com.